ruang kelas, 7 mahasiswa duduk mengelilingi meja. Mereka sedang berdiskusi tentang proses operasi dalam organisasi. Di tengah diskusi, mereka menyelingi lagu-lagu dangdut untuk menghibur. Arif penuh semangat. Oke guys, kita bahas soal proses operasi dalam organisasi nih. Proses ini penting banget karena kita harus pastikan segala aktivitas yang dilakukan di perusahaan bisa efisien dan efektif, biar produk atau layanan kita sesuai dengan permintaan pelanggan, mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, sampai evaluasi. Semua punya peran masing-masing guys. Penasaran? Arif, jadi proses operasi itu kayak apa sih? Gue masih bingung tuh. Andi tertawa sambil mendengarkan lagu. Yoi Dina. Jadi, proses operasi itu adalah langkah-langkah yang diambil organisasi buat merencanakan dan mengelola segala sumber daya, bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi untuk bikin produk atau layanan. Semua kegiatan ini harus nyambung biar hasilnya maksimal. Jadi, kalau misalnya kita kerja di perusahaan, kita bakal terlibat dalam setiap tahapan ini, mulai dari perencanaan, produksi, sampai pengiriman. Budi menimpali sambil bersenandung. Betul tuh Arif. Contoh deh misalnya gue kerja di pabrik kopi dan kita mulai dengan pengadaan biji kopi. Terus kita produksi, terus kita kirim ke distributor dan akhirnya ke pelanggan. Itu semua bagian dari proses operasi yang harus dijaga biar lancar. Datang mata ngantuk sedikit, tapi hati senang kopi sudah siap. Aroma kopi yang menggoda membuat semangat. Kopinya mantap, bikin semangat, gak ada yang bisa ngalahin rasanya. Segelas kopi buatku beraksi untuk jalani hari. Siang tiba tubuh mulai terasa lelah, tapi kopi jadi penolongku. Pahitnya pas, manisnya terasa, bawa ceria bikin hati senang. Kopinya mantap bikin semangat, gak ada yang bisa ngalahin rasanya. Segelas kopi buatku beraksi, berjalani hari penuh energi. Mira optimis. Pokoknya guys, tahap pertama itu perencanaan. Tanpa perencanaan yang matang, kita nggak tahu mau kemana. Misalnya kita harus tentuin tujuan perusahaan, rencanain sumber daya yang dibutuhkan, dan susun anggaran biar nggak over budget. Kayak kita ngatur jadwal kuliah, harus tahu waktu ujian dan tugas. Andi sambil berjoget ringan. Jadi perencanaan itu seperti jadwal lah ya, buat tahu apa yang harus kita lakuin dan supaya nggak ngaret. Kalau nggak ada perencanaan, ya nggak akan teratur. Rina kritik dengan santai, tapi kalau misalnya kita nggak punya sumber daya yang cukup, ya gimana? Misalnya bahan baku nggak ada atau tenaga kerja kurang, itu jadi masalah besar kan ya? Tina idealis. Itulah kenapa ada pengadaan. Jadi kita harus pastikan semua bahan baku dan tenaga kerja tersedia. Sebelum kita mulai produksi, kita nggak bisa tiba-tiba mulai produksi tanpa persiapan. Kalau ada kekurangan, langsung cari solusinya.
semua terpenuhi, agar kita lancar tanpa hambatan. Barangnya lengkap, prosesnya cepat, semua terencana, tak ada yang terlambat. Pengadaan jadi solusi yang tepat, agar semua terjalan tanpa masalah. Itulah kenapa ada pengadaan. Ayo semua beli yang tepat, jangan asal efisien. Itulah kenapa ada pengadaan. Proses pengadaan harus jelas dan rapi, pilih vendor yang kriterial, biar kualitas terjamin, harga pun pas, supaya semua puas, hasilnya pun mantap. Barangnya lengkap, prosesnya cepat, semua terencana, gak ada yang terlambat. Pengadaan jadi solusi yang tepat, agar semua terjalan tanpa masalah. Arif mengingatkan, betul Tina, pengadaan ini bagian penting. Bahan baku yang gak cukup bisa bikin proses produksi berhenti, dan kita jadi gak bisa kirim produk ke konsumen. Dina menambahkan, terus setelah bahan-bahan dan tenaga kerja siap, kita masuk ke tahap produksi. Di sini bahan baku diolah jadi produksi. Jadi, kalau produksinya nggak efisien, biaya jadi membengkak. Budi nyinyir, kalau produksi lancar tinggal dijaga kualitasnya. Pengendalian kualitas itu penting banget, biar produk yang keluar sesuai standar, jadi konsumen nggak mengecewakan. Mira sambil serius, setelah itu kita nggak bisa lupa tahap distribusi. Kita harus kirim produk ke konsumen atau distributor dengan cara efisien dan tepat waktu. Kalau pengiriman telat, bisa-bisa konsumen kita kecewa. Cukup mengikuti irama lagu. Bener banget Mira, distribusi itu kunci. Kalau pengiriman lancar, pelanggan bakal puas dan balik lagi untuk beli produk kita. Rina berpikir keras, jangan lupa guys, kita harus lakukan pemeliharaan dan perbaikan. Kalau mesin atau sistem kita rusak, proses produksi jadi terganggu. Jadi pemeliharaan preventif itu harus terus dilakukan. Tina menambah dengan semangat, betul Rina. Terus juga evaluasi kinerja. Kita harus terus memantau apakah produksi kita berjalan sesuai rencana atau perlu ada perbaikan. Kita harus lakukan pemeliharaan biar mesin tetap oke. Jangan sampai ngandap kalau mesin rusak, proses bisa terganggu. Ayo jangan sampai hal itu terjadi. Kalau sistemnya ngandap, kita mesti cepat perbaiki. Jangan dibiarkan saja agar produksi tetap berjalan, gak ada berkendala. Pemeliharaan itu penting, biar gak ada masalah. Pemeliharaan itu penting, kita harus jaga kalau rusak. Arif dengan gaya serius namun penuh humor. Jadi intinya guys, proses operasi itu banyak banget tahapannya. Mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, sampai pemeliharaan. Semua saling terkait dan gak bisa dipisahkan. Kalau ada salah satu saja, ya bisa bikin perusahaan rugi. Budi bersemangat, sama kayak hidup Arif, kalau kita nggak merencanakan hidup dengan baik, bisa gagal. Ini berdoa dalam setiap lesana bosku, ku ingin selalu ada untukmu, aku cinta dalam setiap langkahku. Setiap doa ku panjatkan, berharap engkau selalu di
Arif menutup diskusi dengan semangat. Oke guys, jadi intinya manajemen operasi itu seperti lagu dangdut. Kita harus tahu kapan goyangannya, kapan santainya, dan semua harus sesuai dengan irama. Kalau ada yang kurang, kita benahi. Kalau udah sinkron, pasti hasilnya luar biasa. Semua serempak, ya semangat. Diskusi kedua. Diskusi ini tentang pengendalian operasi perusahaan. Suasana di ruang diskusi, semua mahasiswa duduk dan mengelilingi meja, siap mendalami topik tentang pengendalian operasi perusahaan. Tiba-tiba lagu Bang Thoib mulai diputar dari ponsel. Pengendalian operasi perusahaan harus dilakukan agar semua berjalan sesuai yang direncanakan. Dengan manajemen yang baik pasti tercapai semua. Prosesnya lancar, nggak ada yang terhambat. Pengendalian operasi penting banget, kalau enggak bisa terganggu. Monitoring proses setiap hari, nggak boleh lepas. Penting banget untuk evaluasi setiap kendali yang tepat. Menjaga pengendalian operasi penting banget, kalau nggak bisa semua terganggu. Evaluasinya terus perbaiki langkah-langkahnya di perusahaan. Arif serius sambil mematikan musik. Oke guys, sekarang kita lanjut bahas tentang pengendalian operasi dalam perusahaan. Ingat, pengendalian operasi itu adalah proses untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, kita harus jaga efisiensi, kualitas, biaya, dan kepuasan pelanggan. Dina penasaran. Arif, jadi pengendalian operasi itu gimana sih caranya? Kedengarannya penting banget. Kopi dangdut, kopi enak, bikin semangat, bikin hati senang, pahit manisnya pas di lidah. Ayo ngopi santai bareng teman. Kopi dangdut, kopi enak. Arif tertawa. Jadi Dina, pengendalian operasi itu penting buat jaga semuanya agar tetap teratur. Misalnya kita harus atur supaya barang diproduksi dengan efisien, kualitas tetap oke, dan biayanya nggak membengkak. Semua ini penting biar perusahaan nggak rugi. Mira bersemangat. Ya Arif, tujuan pengendalian operasi itu banyak banget, mulai dari pencapaian efisiensi produksi, menjamin kualitas produk, sampai mengurangi pemborosan dalam produksi. Pokoknya harus cermat banget. Mira, kamu kuat, jangan ragu, jangan takut hadapi tantangan hidup. Setiap langkah penuh dengan harapan, bersemangat terus melangkah. Goyang Mira, semangat selalu, jangan Joko serius tapi nyengir. Betul Mira, jadi kita harus tahu standar kinerja. Misalnya kita bikin target waktu, biaya, dan kualitas yang harus dipenuhi. Kalau nggak ada standar, kita malah nggak tahu apa yang harus dicapai kan? Budi mengangguk setuju sambil melirik layar ponselnya. Ya betul banget. Nah, setelah kita tahu standar kinerja, kita harus ukur kinerja secara periodik. Misalnya, kita lihat seberapa banyak barang yang diproduksi, seberapa biaya yang dikeluarkan, dan apakah kualitasnya oke. Jangan sampai nggak terkontrol. Rina berpikir keras, tapi kan
pasti ada aja penyimpangan ya, misalnya produksi lebih lambat dari jadwal atau biaya lebih tinggi. Terus gimana Arif? Ayo teman-teman ikut bersama, goyang nasi padang, hati lebih ceria, makan enak sambil goyang bergoyang, hidup rasa ringan pun senang. Goyang nasi padang enak, biar suasana makin hidup. Goyang nasi padang enak, makan bareng senang-senang terus. Nasi padang enak lidah, sambal merahnya pedas, bikin semangat goyang sambil makan. Seru banget bersama teman-teman, semuanya jadi lebih hidup. Goyang nasi padang enak, biar suasana makin hidup. Goyang nasi padang enak, makan bareng senang-senang terus. Nasi padang sama nasi bikin ketagihan, gak pernah cukup. Goyang terus jangan berhenti, makan enak sambil goyang, semua ikut yang. Nasi padang enak bersuasana makin hidup. Goyang nasi padang enak, makan bareng senang-senang terus. Arif tersenyum sambil memegang catatan. Betul banget Rina, kalau ada penyimpangan kita harus menganalisis penyimpangannya. Misalnya, kenapa biaya jadi lebih tinggi? Apakah ada masalah dalam produksi atau ada pemborosan sumber daya? Setelah itu, kita ambil tindakan korektif untuk memperbaiki keadaan. Tina dengan semangat, yang penting tuh kita nggak boleh berhenti setelah perbaikan, harus ada pemantauan berkelanjutan. Jadi kita terus menerus evaluasi dan pastikan kinerja terus meningkat. Sayang aku sayang kowe, sabar dina atiku, mungkanggo kowe kabar saiki, mungkanggo kowe nanding iki, aku janji bakal setia, aku percaya. Terusnya iki Joko dengan gaya santai sambil menyanyikan lagu. Jadi pengendalian itu kayak ngecek hubungan. Kalau ada masalah, harus cari solusi dan terus pantau biar nggak ada masalah baru. Budi dengan serius, betul banget Joko. Nah, buat pengendalian yang lebih efektif, kita bisa pakai beberapa alat dan teknik, kayak sistem informasi manajemen produksi atau MIS, buat melihat data secara real time, atau pakai balance scorecard BSC buat mengukur kinerja dari berbagai perspektif. Tina penuh ide, misalnya juga kita pakai just in time atau GET untuk mengendalikan persediaan. Jadi bahan baku selalu tersedia tepat waktu tanpa menumpuk banyak stok di gudang. Saat kita nikmati hidup ini asik, jangan ragu, semua ikut yang langkah kaki, tangan jari ikut bergerak, goyang dua jari makin seru, goyang kiri goyang kanan, langkah cepat akan senang. Jangan lupa goyang dua jari di udara terus, jangan berhenti, goyang dua jari, mari kita goyang biar semua. Dina tersenyum. Wah, ternyata pengendalian operasi itu penting banget ya. Semua harus efisien, mulai dari standar kerja sampai tindakan korektif. Arif menutup diskusi. Ya guys, kalau pengendalian operasi berjalan baik, semua sumber daya bisa digunakan secara maksimal dan biaya bisa tetap dikendalikan. Jadi perusahaan bisa tetap bersaing dan pelanggan pun puas. Rasanya tuh di sini, ketika kamu pergi tanpa kata-kata,
hati ini hancur, tapi aku tetap tegar. Walau semua terasa berat, aku harus terus berjalan. Kamu bilang janji, tapi pergi sekutu di sini. Rasanya perih, tapi aku harus tetap bangkit. Haruslah maju karena aku tahu aku bisa tanpa kamu. Rasanya tuh di sini. Jojo tertawa sambil berjoget. Haha, Arif, kita udah paham banget nih, pengendalian operasi itu penting banget buat menjaga perusahaan tetap di jalur yang benar. Mira optimis. Yap, kalau pengendalian operasi dijalankan dengan baik, kita bisa menghindari masalah besar dan produk kita tetap berkualitas. Biaya terkendali dan pastinya pelanggan puas. Arif dengan semangat. Oke guys, kita selesaikan diskusinya ya. Jangan lupa pengendalian operasi itu kunci sukses perusahaan. Ayo kita semua jadi manajer produksi yang hebat. Semua serempak. Ya, semangat pasti bisa. Diskusi ketiga. Arif serius dan semangat. Oke guys, setelah kita bahas pengendalian operasi, sekarang kita lanjut ke penjadwalan operasi. Penjadwalan itu penting banget karena kita harus atur waktu dan urutan aktivitas yang diperlukan buat menyelesaikan produksi. Karena penjadwalan gak tepat, ya bisa-bisa produksi kita kacau dan pelanggan juga gak. Dina penasaran. Wah, jadi penjadwalan itu kayak ngatur waktu kuliah kita ya, biar nggak ada yang kelewat. Terus gimana caranya sih bikin penjadwalan yang tepat? Aku Bang Toib mulai. Goyang dangdut kita bersenang-senang, semua bergerak, jangan takut salah langkah. Bang Tayyip datang bikin suasana hidup, goyang terus semua ikut seru. Goyang dangdut Bang Tayyip, ayo semua ikut bergoyang. Gerakan tangan kaki ikut bergoyang, irama dangdut bikin semua senang. Bang Tayyip, suasana jadi panas, ayo ikut bergoyang. Goyang kiri, goyang kanan, semua ikut gerakan. Jangan berhenti Bang Tayyip, bawa semua hidup malam. Arif tertawa sambil mematikan musik. Betul banget Dina, jadi penjadwalan operasi itu intinya kita harus tentuin urutan pekerjaan, alokasi mesin, tenaga kerja, dan bahan baku dengan cara efisien. Jadi kita nggak buang-buang waktu atau tenaga. Budi menimpali sambil bersenandung ringan. Kalau ngomongin penjadwalan itu kayak bikin jadwal kuliah. Kita atur semua kegiatan dari pagi sampai malam supaya nggak ada yang tertunda. Misalnya hari Senin kita buat bahan baku, hari Selasa kita rakit, dan Rabu kita packing, dan seterusnya. Mira penuh semangat. Betul Budi, ada beberapa jenis penjadwalan. Kalau misalnya kita kerja dengan pesanan, kita harus sesuaikan produksi sesuai dengan permintaan pelanggan. Ini lebih cocok buat industri yang punya produk kostum atau berbasis pesanan kayak pabrik
Joko serius sampai nyengir. Jadi kayak kalau kita dapat tugas kuliah harus disesuaikan dengan deadline masing-masing. Keren juga ya sistem pesanan ini. Arif melanjutkan penjelasan. Ya Joko, nah kalau penjadwalan berdasarkan proses, kita fokus ke produk yang diproduksi secara massal dan berulang. Misalnya di industri makanan atau tekstil, penjadwalan ini lebih mengutamakan efisien karena proses produksinya rutin. Rina mengangguk. Berarti kalau produk kita memang sifatnya massal, seperti makanan atau pakaian, kita nggak perlu repot ngatur salah satu pesanannya ya. Tinggal diatur sesuai urutan dan kapasitas produksi. Tina menambahkan, betul Rina, ada juga penjadwalan berbasis proyek. Ini cocok buat proyek besar yang melibatkan banyak tahap dan tim. Misalnya, proyek konstruksi atau pengembangan software. Setiap tahap atau tugas disusun dengan urutan yang harus dipenuhi agar proyek selesai tepat waktu. Joko menimpali dengan ceria. Jadi penjadwalan proyek itu kayak kita lagi nyusunin timeline. Buat secara besar, semua tahap perlu disusun dengan rapi supaya nggak ada terlambat. Arif menyambung, betul banget. Nah, kita juga punya penjadwalan berbasis tugas. Di sini, tugas-tugas yang harus dikerjakan disusun dalam waktu tertentu. Jadi, kayak kita ngerjakan tugas kuliah, ada waktu tertentu yang udah diatur. Mira bersemangat. Jadi, kita harus pilih penjadwalan yang tepat sesuai jenis produksi atau proyeknya. Kalau produk kostum, pakai penjadwalan berdasarkan pesanan. Kalau massal, pakai penjadwalan berdasarkan proses. Dan kalau proyek besar, pakai penjadwalan berbasis proyek. Tina penuh ide. Selain itu, kita juga bisa pakai alat bantu penjadwalan. Misalnya, pakai Gantt chart buat lihat waktu atau urutan setiap aktivitas. Jadi, kita bisa lihat kalau ada yang tertunda, kita bisa segera ambil langkah korektif. Yang dua cari ikut sama, ayo langkah kaki jangan ikut bergerak, gerakannya cepat jangan ada yang ketinggalan, bareng-bareng kita seru, goyang dua jari ayo kita goyang, gerakan tubuh. Ayo kita goyang dua jari, ayo kita goyang, gerakan tubuh ikut iramanya, goyang dua jari, ayo kita goyang, biar semua senang jangan ragu. Joko bercanda, kayak Greenheart itu kita tahu goyangan kapan supaya kita bisa keep track. Kalau nggak ada Greenheart, bisa aja kita nggak tahu kapan goyangnya keluar kan. Rina serius. Selain Greenheart, kita juga punya Critical Path Method atau CVM buat nyari jalur kritis dalam penjadwalan. Dengan CVM, kita bisa tahu tugas mana yang nggak boleh terlambat biar proyek atau produksi nggak molor. Tina penuh semangat. Jadi, CVM itu penting banget. Kalau ada yang terlambat di jalur kritis, semua proyek atau produksi bisa terganggu. Harus tahu jalur yang paling penting. Arif menutup diskusi dengan semangat. Jadi guys, penjadwalan itu vital banget. Dengan Gantt chart, CVM, dan Just in Time atau JIT, kita bisa memastikan operasi berjalan efisien. Semua harus teratur, tepat waktu, dan sesuai kapasitas. Mira optimis, sama kayak hidup kita ya. Kalau semuanya terjadwal dengan baik, pasti semuanya optimal. Dina menambahkan, penjadwalan itu penting banget buat menghindari pemborosan.
kayak waktu, bahan baku, dan tenaga kerja, semua harus dipakai sesuai dengan kebutuhan. Arif menutup dengan penuh semangat. Betul, penjadwalan operasi yang baik itu membantu perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien. Jadi, kita bisa siap-siap jadi manajer produksi yang top ya. Semua serentak, ya semangat pasti bisa. Pak Adi, kami sedang berusaha mengerjakan drama UTS dengan penuh semangat. Setiap adegan pengejar